Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya. Alhamdulillah. Allah. Karena aku lagi biasa kita belajar apa? Iya, matematika. Ingat, matematika itu mudah ya. Kalau kita mau berlatih, mau belajar, insya Allah mudah. Sudah apa? Tambah kurang kali bagi yang dasarnya. Alhamdulillah sudah ya. Bagi yang belum, ayo terus berlatih untuk menghafal, penjumlahan, pengurangan perkalian dan pembagian yang dasar ya. Nah, kalau mau pintar matematika harus otomatis hafal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dasar. Oke, tetap semangat untuk menghafal ya. Oke anak-anakku, selamat bertemu di semester 2 ini dengan Pak Edi. Ya, di semester 2 ini kita akan belajar matematika yang lebih asik lagi ya. Mudah-mudahan anakku bisa mengikuti pelajaran matematika ini dengan baik. Ya. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasan. Oke anak-anakku, langsung saja kita lihat materi awal di semester 2 ini. Tolong perhatikan dengan baik apa yang akan Pak Edi sampaikan. Oke, anak-anakku, di semester 2 ini kita akan mempelajari materinya yaitu tentang pecahan. Nah, di tematik 3E ya, kita akan belajar tentang pecahan. Kita lihat apa materinya ya. Kita semester 2 tematik 3E subtema 1 dan 2. Nah, di pembelajaran video ini kita akan membahas tentang subtema 1 dan 2, yaitu tentang pecahan. Bagaimana anak-anakku sudah belajar sebelumnya tentang pecahan ya? Oke, anak-anakku sudah belajar tentang pecahan. Insya Allah sekarang kita akan lebih meningkat lagi ya dengan pecahan-pecahan yang akan kita pelajari di pembelajaran sekarang ini ya. Oke anak-anakku, kita langsung ke materi tentang pecahan. Oke anak-anakku, pecahan merupakan bilangan yang di atas 2 angka ya. Ingat, ada atas dan bawah. Yaitu angka sebagai pembilang yang atas dan atas sebagai penyebut atau pembagi yang bawah. Ya, anak-anakku sudah pernah belajar di semester 1 ya. Ini mengulang sedikit. Nah, lihat contohnya ya, 2/3. Ya, dibacanya 2/3 apa ya? 2 ini yang atas disebut pembilang. Betul ya? Pembilang. Dan yang 3 yang bawah namanya penyebut atau pembagi. Kita sering mengucapkannya penyebut ya. Jadi yang atas namanya pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut ya. Dibacanya adalah dibacanya ini 2/3. Paham ya anak-anakku? Kita lanjutkan berikutnya. Nah, pecahan pada sebuah gambar kita akan
tematik 3 ini, di awal kita akan belajar benda-benda yang dibikin menjadi pecahan ya. Semester 1 juga sudah pernah ya, kita mengulang karena materinya ada, kita bahas. Jadi pecahan sebuah benda yaitu suatu benda yang dibagi beberapa bagian jadi sama besar. Ingat, pecahan itu ketika dibagi-bagi harus sama besar ya. Kalau bukan sama besar, suatu benda dipotong atau dibelah, dibaginya, nah, kalau tidak sama besar bukan pecahan, itu pecah beneran ya. Seperti kaca dibanting, pecah tuh, berantakan, itu pecah. Nah, contoh, ini ada sebuah bangun persegi, awalnya dari satu. Ini satu bangun persegi ya. Oke, dari satu bangun persegi panjang ini kita akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini dari satu persegi panjang ya dibagi 2 bagian. Maka ini menjadi suatu pecahan yang nilainya 1/2. Iya, awalnya 1 dibagi 2 jadi 1/2. Kemudian dari awalnya 1 kemudian dibagi 4. Ini 1/4 ya. Kalau satu bagiannya 1/4. Karena yang di arsirnya ada hijau, ini 2, yang di arsirnya 2, berarti nilainya 2/4 ya. Ingat, pecahan itu ketika satu benda dibagi beberapa bagian harus sama besar, ya. Contoh ini bagi 2 harus sama besar, yang satu sama yang satunya lagi. Bagi 4, antara bagian-bagian ini harus sama besar, itulah yang namanya pecahan. Jadi nanti anak-anakku ketika menggambar benda dibikin menjadi pecahan, ingat, garis-garisnya harus sama besar bagian-bagian dari setiap bendanya ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Kita akan belajar yaitu tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Yaitu 2 buah pecahan atau lebih yang nilai pecahannya sama. Ya, 2 buah pecahan atau lebih yang nilai pecahannya sama, itu namanya senilai. Walaupun angkanya berbeda, tapi nilainya nantinya sama. Gimana caranya? Kita lihat contoh. Ya, contohnya ini tadi ada gambar, ini berapa? Iya, 1/2. Ini ada gambar lagi. Awalnya gambarnya sama ya, persegi seperti contoh tadi ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 4. Ini nilai pecahannya 1/2, yang ini 2/4. Jadi 1/2 ini sama dengan 2/4. Gimana kok bisa sama? Dari bentuk gambarnya lihat. Ini dibagi 2, sama besar. Nah, ini kalau ini dibagi 2, sama besar juga ya. Cuma ini ada garis lagi ke sini. Sehingga nilai di sininya jadi 2/4. Oke. Ini sama besarnya karena awalnya dibagi 2-nya sama ya. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara dikali silang. Nah, dikali silang nanti 1 kali 4, 2 kali 2 ya, untuk memudahkan. Jadi anak-anakku, untuk memudahkannya caranya dikali silang. Itu 1 kali 4 berapa? 4 ini. Kalau 2 kali 2, iya sama, 2 kali 2 4. Oke, jadi 1 kali 4 4, 2 kali 2 juga 4, sehingga didapat ini hasilnya 4, ini hasilnya 4. Jadi untuk mengetahui pecahan senilai, cara yang paling mudahnya dengan dikali silang ya. Pecahan tersebut ya, 2 pecahan tersebut dikali silang dan hasilnya sama. Nah, ini hasilnya sama ya.
1 kali 4, 4. 2 kali 2 juga 4. Inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, kalau tadi tentang pecahan senilai, nah sekarang kita membandingkan pecahan. Gimana cara membandingkannya? Otomatis kalau membandingkan ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Yang lebih dari tandanya seperti ini, ya. Jadi mengarahnya ke kiri, menghadap ke kiri. Kalau yang kurang dari, nah ini menghadapnya ke kanan. Oke, ini tanda untuk membandingkan pecahan, ya. Ada ini lebih dari, ini kurang dari. Gimana contohnya? Nah, lihat contohnya. Nomor 1. Yang pertama, angka pecahannya 2/3. Dibacanya ini lebih dari 1/3. Gimana kok 2/3 lebih dari 1/3? Gimana untuk membuktikannya? Caranya adalah dengan cara seperti yang senilai tadi, yaitu untuk memudahkan pecahan ini lebih dari yang satunya, yaitu dengan cara dikali sila, ya. Oke, caranya dengan dikali sila. Jadi 2 dikali, nah ini dulu boleh, 1 dikali 3 dulu boleh, ya, atau 2 kali 3, ya. Jadi lihat, 2 dikali 3, 2 kali 3 berapa? 6. Nah ini hasilnya, ya. 6, tulis di atasnya boleh, ya. Terus 1 dikali 3, 1 kali 3 berapa? Iya, 3, ya. Jadi caranya untuk mengetahui mana yang lebih dari dan kurang dari dengan cara dikali sila, ya. Jadi 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, otomatis 6 lebih dari 3. Karena 6 lebih dari 3, maka 2/3 lebih dari 1/3. Oke anak-anakku, paham ya? Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Nah, contoh kedua ya. Jadi 6 itu lebih dari 3, ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh kedua lihat, ada 2/4. Ini ada 3/4. 2/4 ini berarti kurang dari 3/4. Gimana? Kok bisa kurang dari? Kita lihat, kalau dikalikan, ayo. 2 kali 4 berapa? Iya, betul, 8. Kalau 3 kali 4, 12. Iya, betul ya? Jadi, otomatis 8 kurang dari 12. Ya, jadi angka 8 ini kurang dari 12. Maka 2/4 kurang dari 3/4. Oke. Itu anakku, paham ya? Iya, untuk lebih jelasnya nanti kita belajar di buku tematik 3, ya. Ya, ingat pokoknya untuk membandingkan suatu pecahan caranya dikali silang, ya. Dikali silang hasilnya. Mana yang kecil, mana yang besar. Ya. Oke, atau mana yang lebih, mana yang kurang. Ya, boleh. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, ini materinya. Ingat, penyebut itu mana? Bawah apa atas? Iya, kalau penyebut adalah yang bawah. Ya. Oke, kalau yang atas namanya pembilang. Iya, betul, pembilang. Ini penyebut. Jadi membandingkan pecahan yang penyebutnya. Berarti penyebutnya yang bawahnya sama nih. 8, 8, 8, 8. Ini ada tandanya. Betul ya? Jadi 2/8 itu kurang dari 3/8. Yang 3/8 kurang dari 5/8.
5/8 kurang dari 6/8 dan 6/8 kurang dari 7/8 ya. Oke, ingat makin ke kanan, kalau bilangannya makin besar berarti nilai pecahannya makin tinggi ya. Kalau angka pembilangnya makin kecil, nah, nilai pecahnya juga makin kecil. Oke, lihat berikutnya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ketika pecahan penyebutnya sama, nah ini sama ya, maka makin kecil pembilangnya, makin kecil nilainya. Nah ini ya, ini 7/8, ini 6/8, otomatis 6/8 lebih kecil nilainya dari 7/8 ya. Seterusnya makin kecil ya nilainya. Nah, kalau makin besar pembilangnya, maka makin besar juga nilainya. Nah, seperti ini. Ini 2/8, ini 3/8. Otomatis ini makin besar angkanya, mari nilainya makin besar juga ya. Seterusnya. Oke. Jadi seterusnya sampai ini 3/8, 5, 6, 7. Nah, ini makin besar. Makin besar berarti nilainya juga makin besar. Oke, itu anak-anakku untuk materi pecahan, lanjutan dari materi pecahan di semester 1 yang sudah pernah anak-anakku pelajari ya. Ini kita melanjutkan dengan membandingkan pecahan ya. Ingat, membandingkannya dengan cara kalau pecahan penyebutnya sama, ingat angkanya kecil berarti nilai pecahannya kecil ya. Angkanya makin besar, nilai pecahannya juga makin besar. Kuncinya ingat, untuk pembandingan pecahan boleh dengan cara dikali silang tadi ya. Oke, untuk membuktikan lagi dengan dikali silang. Contoh ini, kenapa 6/8 lebih kurang dari 7/8? Karena ketika kita kali silang, 6 kali 8 berapa? Yang hafal perkaliannya? Iya, 48. Kalau 7 kali 8, pinter, 56. Ya, otomatis 4/8 kurang dari 48 kurang dari 56. Ya, otomatis ya 6/8 kurang dari 7/8. Oke, gitu anak-anakku. Semoga bisa dipahami dan anak-anakku bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku tematik 3 ya. Oke, lihat contoh di bawah. Ini yang terakhir ya contohnya. Ini 2/8. Ini 3/8. Otomatis kalau bawahnya sama, ini sama-sama 8 ya. Penyebutnya sama. Ininya lebih kecil ya. Angkanya ini lebih besar. Otomatis yang ini kurang dari yang ya. Jadi 2/8 kurang dari 3/8. Nah, sekarang gimana? Kalau yang 5/8 sama 3/8? Nah, sama ya. Ini lebih besar angkanya daripada yang ini. Otomatis 5/8 lebih dari 3/8. Untuk membuktikan lebih pastinya lagi dengan cara dikali silang tadi. Oke? Iya, seperti ini. 2 kali 8, 16. Betul. 8 kali 3, 24. Iya, otomatis 16 kurang dari 24. Iya, pinter. Yang ini 5 kali 8. Iya, 40. Pinter. 3 kali 8, 24. Ya, 40 pasti lebih dari 24. Oke. Itu saja anak-anakku. Semoga pembelajaran pecahan kali ini bisa membuat anak-anakku tambah pandai lagi dalam menghitung matematika. Ingat pesan Pak Edi, ya, hafalkan terus yang belum hafal, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, karena di matematika itu pasti digunakan. Seperti di sini tadi,
ternyata ada perkaliannya dalam pecah. Ya, oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.